Halo teman-teman Bethlehem Sunday School, berjumpa lagi di persekutuan kita kali ini. Ayo kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran atau sambil main-main ya. Teman-teman, kita juga harus siapkan ruangan yang baik. Kita bisa di ruang keluarga atau di ruang tamu. Kita harus mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ingat ya teman-teman, kita juga jangan sambil main-main. Kita nggak boleh duduk dengan sembarangan. Kita harus duduk dengan rapi dan juga baik. Oke, siap semuanya? Kita juga harus menggunakan pakaian yang baik, menunjukkan sikap kita hormat kepada Tuhan. Jangan pakai piyama atau baju tidur. Hehehehe. Oke teman-teman, mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil ngemil atau makan. Siap semuanya? Halo anak-anak, hai Lo Semingson. Ya, Lo Sepriska. Apa kabarnya nih Lo Semingson? Baik, sehat. Oh baik, sehat sama. Lo Sepriska juga sehat. Ini bisa dilihat badan Lo Sepriska sehat kan ya? Iya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita angkat Mars Sekolah Minggu dulu ya Lose ya. Iya. Nyanyi sama-sama ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan panjang hidup. Satu kali lagi Lause. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan panjang hidup. Oke, Lause. Lause dulu ya, kalau Lause dulu sekolah minggu, ada lagu pujian tentang 12 murid Yesus. Dulu Lause Priska itu, Lause Mingson, nggak terlalu hafal dengan 12 murid Yesus. Tapi itu dulu. Semenjak ada lagu ini Lause Mingson, Lause Priska mulai hafal nih 12 murid Yesus. Iya. Sudah lama Lause sekolah minggu. Lause Mingson pernah juga dengar pujian ini? Pernah. Nah, kalau gitu kita ajak anak-anak di rumah nyanyi apa Lause? 12 murid Yesus. Tapi nanti waktu pertama kali Lause Priska dan Lause Mingson akan gantian ya Lause ya. Dan kita ulang lagi, nanti anak-anak yang jawab. Kita nyanyi dulu, anak-anak jawab. Seperti itu ya Lause ya? Ya, Lause. Oke, 12 murid Yesus. Ini biar kita hafal ya, siapa saja sih murid-murid Yesus ya Lause ya. Biar lebih mudah hafalnya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon
Simon orang zelot, Matius, Bartolomeus, sama-sama Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekarang anak-anak jawab ya. Lause Priska, Lause Mingson akan mulai duluan. Siap Lause? siap. Simon Petrus, Yakobus, Filipus, Yakobus anak Alfeus. Dengan kencang jawabnya. Tadeus, Matius, sama-sama Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, sebelum kita lanjut memuji Tuhan Lause, kita berdoa dulu ya. Ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Dengan sikap yang baik kita mau menghadap Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu lagi. Tuhan, ajar kami untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik, walaupun kami terhalang jarak dan waktu. Walaupun kami ikut sekolah minggu secara online, tapi biarlah Tuhan kami boleh tetap merasa sukacita. Terima kasih Tuhan. Pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause, udah siap nih memuji Tuhan? Ya, siap. Lause. Siap ya, karena kita akan langsung Medley. nyanyi dua lagu sekaligus Lause. Lause. Lagu apa Lause? Wah, nanti anak-anak bisa lihat, bisa dengar sendiri ya Lause ya. Ini Iya. biar jadi surprise Lause. Iya, Jangan dikasih tahu rahasia. dulu lagunya Iya, apa ya. lagu keduanya Tapi apa. anak-anak akan ngikutin gerakan Lause Priska dan juga Lause Mingson. ayo kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Siap Lause? Ya, siap. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita. Sukacita, sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacitanya Lause. Sukacita. Oh dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita yang mana? Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, lagu kedua Lause, ini ada gerakannya. Hompilah hompimpa judulnya. Nanti kita begini ya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ikutin ya. Ayo kita nyanyi. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Siap Lause? Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Lagi, hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa,
Yesus jagoanku, dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku, dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpat. Yesus jagoanku, dialah Tuhanku, dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, siapa yuk? Lause Friska pernah mengalami masalah enggak? Oh pasti Lause. Iya, setiap orang pasti mengalami masalah ya. Iya. Siapa pun pernah mengalami, Lause pernah, Lause Friska pernah. Nah, ketika kita punya masalah, siapa yang kita cari dahulu? Biasanya sih kalau Lause berdoa dulu, Lause. Baru nanti cari temennya Lause untuk Iya. cerita ya. Jadi yang pertama kita cari adalah Tuhan Lause ya. dengan berdoa. Karena Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Amin. Memang langit tak pernah selalu biru, hidup tak pernah tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji sama kita apa? Selalu menyertai kita. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan tak pernah janji. Mungkin masalah anak-anak beda sama masalah Lause ya. Iya, Mungkin anak-anak beda-beda. dimusuhin temennya, sering dikatain sama temennya. Tapi tenang, seperti kata Lause Mingson, Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan selalu menyertai kita. Kita nyanyi sama-sama ya, kalau anak-anak pernah dengar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita angkat pujiannya sekali lagi ya anak-anak ya. Ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo Xiao Pengyo yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya sungguh luar biasa. Iya, Xiao Pengyo pastinya merasakan sukacita karena hari ini bisa sama-sama ikut persekutuan
hari ini Cuantau tidak sendiri. Cuantau ditemani oleh teman Lause yang lucu, yang imut-imut. Teman-teman yang ada di rumah tahu nggak siapa teman Cuantau hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, kita suruh dia memperkenalkan dirinya ya. Oke, tuh dengerin tuh, perkenalin diri dong. Hai, halo semuanya, siapa yo? Perkenalkan, nama saya Bobon. Wah, jadi teman kita hari ini adalah Bobon. Nah, teman-teman yang ada di rumah, coba sampaikan selamat datang ke Bobon. Bilang, selamat datang Bobon, selamat datang Bobon, selamat datang Bobon. Makasih. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini Cuantau dan juga Bobon mau sama-sama cerita tentang benih sesawi. Teman-teman yang ada di rumah tahu nggak benih sesawi itu apa? Bobon tahu dong pastinya benih sesawi itu apa? Ya jelas tahu lah. Benih sesawi kan biasa Bobon makan. Mama masakin enak, mantap. Itu kan sayur sawi. Bobon, benih sesawi itu bukan sayur sawi. Beda sekali ya. Biji sesawi atau benih sesawi dengan sayur sesawi. Beda ya? Iya, Bobon beda. Nah, teman-teman, benih sesawi atau biji sesawi itu bukan sayur sawi ya. Jangan salah seperti Bobon. Jadi malu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, biji sesawi itu kalau kita tahu adalah salah satu biji dari tumbuhan yang sangat kecil sekali. Ya, lebih kecil daripada beras, lebih kecil bahkan daripada mungkin upil Bobon. Iya Bobon, coba lihat upilnya Bobon mana? Enggak. Malu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, si Bobonnya malu. Iya, kita juga pasti malu ya. Nah, teman-teman, biji sesawi atau benih sesawi itu adalah biji yang sangat kecil. Tuh, kita lihat gambarnya. Tuh, lihat tuh. Kecil kan? Iya, kecil sekali ya. Kecil banget. Nah, itu dia. Biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan dan juga Bobon gitu ya. Menariknya biji sesawi ketika dia tumbuh, dia bisa tumbuh menjadi sangat besar. Sebesar Cuantau ya? Enggak lah Bobon, bisa lebih besar lagi. Bahkan lebih besar daripada Cuantau. Oh gitu. Nah itu kita lihat gambarnya. Tuh, pohon sesawi kalau sudah tumbuh, gede banget kan? Wah, gede sekali. Iya Bobon, gede banget tuh lihat. Ada batangnya yang besar, akarnya yang besar, rantingnya yang besar, burung-burung bisa hinggap, lingkungan di sekitarnya juga bisa mengalami keteduhan gitu ya. Kalau panas bisa berteduh di bawah pohon sesawi. Wah, hebat ya. Dari biji yang kecil bisa jadi pohon yang sangat besar. Iyalah Bobon, itulah kita mau lihat hari ini. Kita mau belajar dari benih sesawi. Dari yang kecil bisa bertumbuh menjadi sangat besar. Di sini kita juga lihat bagaimana ciptaan Tuhan sungguh luar biasa. Benar nggak Bobon? Iya benar, hebat ya. Mantap. Nah teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, benih sesawi ini atau pohon sesawi biasanya terdapat di daerah Timur Tengah.
Ya, daerah Timur Tengah itu ada di Palestina, di Yerusalem, Israel dan sekitarnya. Bobon pernah ke sana? Enggak. Keluar Palembang aja belum pernah. Nah, iya. Nah, jadi biji sesawi ini banyak di daerah sana. Di Indonesia jarang sekali kita melihatnya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, biji sesawi ini dari sesuatu yang kecil, dia bertumbuh dengan baik, bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, kita juga bisa belajar dari hal ini. Ternyata dari hal yang kecil gitu dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Ya kan Bobon? Iya, betul sekali. Nah, jadi Xiao Pengyo yang ada di rumah, ternyata sesuatu yang kecil dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Sama halnya juga dengan setiap tindakan kita yang kecil. Ternyata dapat pula menghasilkan sesuatu yang besar. Bobon biasanya di rumah ngapain aja? Bantu mama cuci piring nggak? Bantu mama nyapu nggak? Bantu mama ngepel nggak? Enggak. Bobon mah biasa main HP, main game, tidur-tiduran, babak cantik lah. Ya ampun Bobon, kita di rumah jangan sering-sering seperti itu. Jangan menghabiskan waktu untuk main game, untuk tidur-tiduran, untuk nonton. Kita bisa bantu mama kita cuci piring, bisa bantu apalagi menyapu, bisa bantu mengepel dan sebagainya. Oh gitu ya. Iya Bobon, sesuatu yang kecil yang kita lakukan nantinya juga dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Sama seperti tadi, kita belajar dari benih sesawi. Sesuatu yang kecil ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, sama juga setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hal kecil yang kita lakukan, itu ke depannya bisa menghasilkan sesuatu yang besar untuk Bobon dan juga untuk Xiao Pengyo yang ada di rumah. Oh gitu, kalau begitu Bobon mau dong melakukan sesuatu yang kecil. Melakukan, membantu mama, membantu papa, dan sebagainya. Iya betul Bobon, kita bisa melakukan sesuatu yang kecil gitu ya. Bobon kan masih kecil, kita bisa lakukan sesuatu yang kecil, jangan yang besar-besar dulu. Nanti bisa berdampak dan menghasilkan sesuatu yang besar bagi Bobon. Nah yang kedua, kita juga dapat sama-sama lihat ternyata dari benih yang kecil tadi, dari biji sesawi, dapat berdampak besar gitu ya di dalam kehidupan. Benar nggak Bobon? Iya. Kita lihat biji sesawi tadi, kalau kecil ya kan dia bahkan tidak kelihatan, tetapi kalau dia sudah besar gitu ya, dia bisa memberi dampak yang besar bagi lingkungan di sekitarnya. Bisa jadi tempat burung berteduh, bisa jadi tempat burung bersarang, bisa jadi untuk tempat hewan-hewan berlindung gitu ya. Sama halnya juga dengan setiap kita, juga dengan Bobon gitu ya. Bobon yang kecil ternyata ke depannya juga bisa menghasilkan atau memberi dampak yang besar. Bobon rajin baca firman Tuhan enggak? Enggak. Rajin berdoa enggak? Enggak. Rajin sekolah minggu? Kadang-kadang. Nah, jadi Bobon, hari ini kita sama-sama melihat ya, penting sekali hal kecil ternyata dapat menghasilkan dan berdampak besar di dalam kehidupan Bobon dan Xiao Pengyo. Nah, jadi sekarang apapun yang dilakukan oleh Bobon dan Xiao Pengyo, walaupun itu kecil, ternyata dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Dapat pula berdampak yang besar bagi kehidupan Bobon dan Xiao Pengyo. Oh gitu ya. Hari ini Bobon mau melakukan itu supaya nanti ke depan dapat menghasilkan sesuatu yang besar dan berdampak besar.
Jangan panjang-panjang Bobon. Telinga cuantau sakit dengernya, kepanjangan. Oke teman-teman yang dikasihi Tuhan, seperti cerita kita tadi gitu ya, kita belajar dari benih sesawi. Ternyata sesuatu yang kecil sangat berguna, sangat bermanfaat. Sama halnya juga dengan kehidupan Xiao Pengyo dan juga Bobon gitu ya. Ternyata Xiao Pengyo yang kecil dan Bobon yang kecil juga bisa melakukan sesuatu yang kecil atau sederhana. Dan nantinya bisa menghasilkan yang besar dan berdampak yang besar. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Yup, yup. Nah, kita bersyukur hari ini bisa sama-sama mendengarkan cerita. Jangan lupa ya, kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mulai saat ini kita harus rajin membantu orang tua, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin juga merenungkan firman Tuhan dan datang pastinya ke sekolah minggu kita. Siap? Siap, 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 siap. Nah, kita bersyukur untuk hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Kolose 3 ayat 23. Nanti sekali teman-teman baca dengan cuantau dan yang kedua kali bersama dengan Bobon. Oke? Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia atau sesama. Oke, sekali lagi teman-teman yang ada di rumah dengan Bobon ya. Oke, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, Xiao Pengyo yang dikasihi Tuhan, kita ingat hafalan kita hari ini. Bukan hanya kita baca dan ingat, tapi dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, terlebih kami juga bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang kami dapat dengarkan. Kami rindu kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Sampai jumpa di persekutuan minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Oke, Xiao Pengyo, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Bentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu walaupun hanya melalui online YouTube. Tuhan tolong kami, firman Tuhan yang sudah kami dengar biarlah boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan. Tuhan juga terus menjaga kami, selalu berikan kesehatan dan juga kekuatan dan kami boleh tetap mengikuti sekolah walaupun secara online. Amin. Tuhan berkati setiap keluarga kami, Tuhan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.